Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Wahidin Motor. Kali ini sobat kita dapat motor dari kiriman subscriber ya, yaitu Aliando ya. Mana ownernya tadi? Jenis motornya ini sobat Suprafit ya. Cuman covernya atau cupnya itu sudah sudah dipreteli semua, sudah dibuka. Jenis motornya ini Suprafit sobat ya, ini Suprafit. Ini sering dipakai ke kebun. Katanya sih kurang ini sobat ya, kurang tarikan di tanjakan atau kurang bertenaga di tanjakan, dan start awalnya ya itu kayak mengaung dulu ya. Saya perkirakan sobat ini di bagian ini ya, kalau mengenai masalah tenaga di awal itu atau tenaga di gunung atau tanjakan ya. Biasanya itu disebabkan di bagian sini ya, di bagian bak kanan ya. Di sini ada beberapa komponen beserta kawan-kawan ya. Mari kita cek di bagian dalam sini. Soalnya ini motornya hidup, langsamnya bagus. Kemudian juga di posisi ketika motor diparkir terus dihidupkan itu normal ya. Cuman tarikan awalnya yang agak mengaung ya. Mungkin para mekanik atau sobat YouTube paham ya. Seperti apa yang saya jelaskan itu kayak ada awalan dulu. Awalan terus tersentak lagi ya. Setiap turun gas itu eh, ada awalan dulu seperti itu. Di sebenarnya motor kopling itu di kopling setengah terus dilepas ya, seperti itu. Jadi kita cek sobat ya, apanya yang bermasalah di bagian sini. Ketika masih bisa kita ini ya, soalnya ini ownernya minimnya apa, eh, lagi minim budgetnya ya. Jadi kita melakukan perbaikan semisal masih bisa ya. Jadi seperti apa langkah-langkahnya, alangkah baiknya di like dulu dan komen dan subscribe-nya, oke? Oke sobat, kita buka dulu ininya ya, bagian engkol. Kita lihat kondisinya seperti apa di dalam. Oke sobat YouTube, ini seperti yang kita lihat ya. Loncengan dan kampas gandanya sepertinya yang baru. Cuman yang jadi pertanyaan ini masih seperti selek ya. Ini kalau kita lihat kondisinya masih baru, tapi kita buka dulu seperti apa ya. Baru ini dong jadi. Iya. Hah? Iya. Hah? Oke sobat, seperti yang kita lihat ya, ini masih baru. Sepertinya sih baru melakukan penggantian ya. Kita lihat dulu. Apakah betul baru atau gimana ya? Betul masih baru ya. Ini masih baru. Loncengnya juga masih baru sobat ya, ini masih belum ada yang aus. Cuman begini sobat, penjelasannya seperti ini. Ketika melakukan penggantian spare part ya, spare part yang ini ya, yang apa, khusus di mesin itu diusahakan pakai yang ori sobat ya. Diusahakan pakai yang ori. Karena kalau yang KW ini juga loncengnya yang KW ya. Ya saya lihat ini yang KW, bukan yang orisinil ya. Jadi sama dengan ini. Jadi ketika yang ini kita lihat sobat ya. Ini tunggu saya turun dulu kameranya. Kenapa motor ini terasa di kopling ya atau slick di start awal itu atau di tanjakan? Karena jarak lonceng ini dan kampas ganda ini tuh banyak ya, jaraknya, spasinya itu banyak ya. Jadi cara kerjanya itu seperti ini sobat. Saya perlihatkan dulu ya. Jadi cara kerjanya seperti ini sobat.
Ketika motor posisi lansam, ini belum terbuka sobat ya. Ini belum terbuka. Ketika motor itu gasnya ditarik, dia akan mengembang. Ya, jadi seperti itu. Dia akan mengembang. Mengembang secara otomatis. Jadi ini yang disebut kopling otomatis atau kampas ganda ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Saat gas ditarik, dia akan mengembang. Jadi mengembangnya itu ada batas maksimal sobat ya, ada batas paling tinggi. Ketika batas paling tinggi, karena ini yang KW ya sobat, ini yang KW. Ini tidak nyangkut di sini ya, tidak nyangkut di loncengnya ini. Karena maklum lah yang KW ya. Ini yang KW. Jadi itu masih ini ya, logikanya begini. Masih mau mengembang. Ini belum sampai ya, di sini belum sampai di loncengnya ini, akhirnya terjadi selip ya. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan, karena menurut ownernya ini lagi kere ya, lagi minim budgetnya ya. Saya ada trik sobat mengakali yang seperti ini. Ini kasihan juga ya, masih baru, walaupun kawet tapi masih baru. Jadi kita akan akali ini sobat. Saya bongkar dulu ininya ya. Saya akan perlihatkan. Oke sobat, seperti yang saya katakan tadi sobat ya. Ketika motor itu kita tarik gasnya, ini akan mengembang secara otomatis ya. Ini. Cuman pengembangannya ini ada batas maksimal. Terus ketika ini sudah maksimal, di sini akan nyangkut. Ya itu yang normal ya. Ini abnormal, tidak normal sobat ya, karena yang namanya yang KW. Ini sudah mengembang, tapi ini di sini belum nyangkut ya, di loncengnya ini atau mangkok gandanya ini belum nyangkut. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan, karena ini kita belum bisa ya, banyak faktor belum bisa melakukan penggantian. Jadi kita di sini mau menambah ininya, mau menambah kaki daripada kampas ganda ini ya. Kita tambah semaunya, maksudnya semaunya. Kita ikuti loncengnya ini sobat ya, kita ikuti loncengnya ini. Jadi kita menambahkan bagian kaki sini agar dia sedikit terbuka sobat ya, seperti ini. Agar sedikit terbuka ya, sedikit terbuka. Saya sudah banyak kali mendapatkan kasus yang seperti ini. Ya, jadi sedikit terbuka. Jadi sedikit saja ditarik gas, dia akan nyangkut di sini karena posisinya sudah terbuka ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi saya tambahkan dulu sobat untuk kakinya ya. Ini saya tambahin las dulu sobat ya. Sebentar saya perlihatkan hasilnya seperti apa. Cara tambahinnya begini. Kita ukur dulu yang standarnya sobat ya. Kita ukur dulu yang standarnya. Terus kita tambahin seperti perkiraan kita seberapa ya. Ini intinya tertambah lah ya. Ntar kita kurangin lagi dikit ya. Oke sobat, seperti yang kita lihat tadi, ini ukuran standarnya ya. Sudah saya menggunakan Sigma tadi, ini ukuran standar. Sebelum kita rubah tadi, ini sudah ada jedanya ya, sudah ada spasi. Cuman ini berlebihan. Ini harus seimbang sobat ya, ini harus seimbang. Kita kikis dulu. Intinya bertambah sedikit saja. Soalnya ini, kalau kebanyakan takutnya tidak bisa masuk ke ininya, ke mangkok gandanya ya. Nih, saya kikis dulu.
Nih ya. Jadi ini harus seimbang sobat ya. Ini harus seimbang, ketiga-tiganya itu harus seimbang. Soalnya kalau tidak seimbang itu biasa terdengar suara kasar sobat ya. Ini dampak kalau melakukan penggantian yang KW sobat. Jadi caranya kita ambil ukuran ini, disamain sama yang ini. Yang dua ya. Oke. Oke sobat, ini sudah saya tambahkan kakinya ya, ini jelas ya. Ini agar lebih mencengkram lagi ya. Ini. Seperti ini sobat. Ketika mendapatkan kasus yang seperti ini, jadi saya bersihin dulu semua. Terus saya pasang, lalu kita suruh ownernya tes ya. Oke sobat, kita lanjut ke pemasangannya ya. Ini sudah saya tambahin tadi, ini masih jelas ya ini. Ini sudah saya tambah ya, kakinya sudah saya tambah. Ini ya, masih jelas. Saya tambah las tadi ya. Oke, jadi saya pasang dulu. Terus kita lanjut pengetesannya sobat ya. Kita lanjut pemasangan lalu pengetesan ya. Oke, ketika baut ini sudah dikencangkan sobat, ini pastikan bisa diputar mundur ya. Ini loncengnya ini ya, loncengnya ini bisa diputar mundur seperti ini sobat ya. Ini. Tapi kalau ke depan dia tidak bisa sobat ya. Ini ke depan dia berputar secara bersamaan dengan kampas gandanya. Itu yang normal. Ini ya, ke belakang bisa, ke depan itu nggak bisa ya. Oke, jelas sobat. Ini ya. Ini cara kerja yang normal sobat ya. Ketika ke belakang itu tidak bisa, berarti cara nambahnya tadi itu berlebihan ya. Kita lanjut pemasangan ininya, mangkoknya atau penutupnya ya. Sini ada baut 8. Bahkan Pak Parsa juga bilang kasih juga iparku bilang begini masuk kemarin itu Namin oleh Aliando. Oke, kita pasang dulu penutup atau baknya ya. Dia Aliando bilang Oke, kita pasang dulu penutupnya. Pasangnya dulu dari bau oli nah. Oli, Bau pembuang oli. bau ini. Oke, kita lanjut ya pemasangan ini bautnya. Aliando, Aliando ini mau sembahyang. Sembahyang kapan? Arat, ayo. Kasih gitu-gitu dulu. Jadi oke sobat, semuanya sudah terpasang, tinggal kita tes ya. Kita tunggu ownernya dulu biar lebih tahu ya apa kondisi motornya seperti apa sebelumnya dan setelah dikerja ya. Kita tunggu ownernya dulu lagi sholat ya. Oke, ini ownernya lagi tes motornya ya.
Ini ownernya sudah tiba sobat ya, sudah datang tes motornya. Kita dengar ininya ya. Bagus ya? Oke? Oke, oke ya, jadi seperti itu sobat ketika mendapatkan kasus yang seperti itu ya. Jadi salam dari channel Wahidin Motor.